Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrita Yuningtyas Harjuni Serang. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit penyampaian materi tentang filsafat pendidikan Islam. Materi yang akan saya bawakan adalah dasar ilmu pendidikan Islam, macam-macam dasar pendidikan Islam, fungsi pendidikan Islam, dan pemahaman tentang filsafat pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar berasal dari bahasa Inggris foundation, yang artinya alas, fundamen, pokok atau pangkal segala sesuatu. Dasar mengandung dua arti. Yang pertama, sumber dan sebab adanya sesuatu, dan yang kedua, sumber pengetahuan, ajaran atau hukum. Dasar untuk pindah dari ragu kepada yakin adalah kepercayaan terhadap Tuhan bahwa Dia tidak akan menyesatkan hamba-hambanya. Dasar ilmu pendidikan Islam dengan segala ajarannya. Ajaran itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan Ra'yu. Ketiga sumber ini harus digunakan secara hierarkis, dan Al-Quran harus diutamakan. Apabila suatu ajaran atau suatu penjelasan tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka harus dicari penjelasannya di dalam Sunnah. Dan apabila tidak ditemukan di dalam Sunnah, barulah dengan Ra'yu. Sunnah tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan Ra'yu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya ada macam-macam dasar pendidikan Islam. Macam-macam dasar pendidikan Islam ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah Rasulullah SAW, yang ketiga ada Ra'yu. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang terang, guna menjelaskan jalan hidup bermaslahat bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Sunnah. Sunnah berasal dari bahasa Arab, al-tariqah, yang berarti jalan. Adapun hubungannya dengan Rasulullah SAW, berarti perkataan, perbuatan, atau ketetapan beliau. Para ulama menyatakan bahwa kedudukan Sunnah terhadap Al-Quran adalah sebagai penjelas. Yang ketiga, Ra'yu. Ra'yu adalah hasil pemikiran manusia, yang mana dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah SAW. Untuk itulah diperlukan ijtihad dari para pendidik Islam. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang muslim untuk selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan Islam. Jika kita berbicara fungsi, berarti kita berbicara kegunaan. Yang dalam hal ini berarti kegunaan pendidikan Islam. Jika kita menelaah nama-nama Al-Quran yang disebutkan sendiri di dalamnya, maka akan didapatkan beberapa nama yang mengindikasikan fungsi pendidikan Islam. Apa saja? Yang pertama ada kitab hidayah. Hidayah berarti petunjuk. Berarti Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk. Pendidikan Islam harus menjadi usaha pembentukan hidayah kepada peserta didik. Fungsi tarbiyah sebagai hidayah menurut Muhammad Al-Shalabi mengandung 3 arti, yaitu yang pertama mengarahkan peserta didik menuju jalan keselamatan, yang kedua mengeluarkan peserta didik dari kegelapan menuju cahaya, ketiga menjadi petunjuk kepada al-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Yang kedua ada kitab Syifa. Syifa berartinya obat.
Berarti di sini pendidikan harus menjadi obat penyembuh bagi peserta didik. Obat penyembuh dari berbagai penyakit hati, jiwa, anggota tubuh, serta penyembuh dari berbagai penyakit politik, ekonomi, kebudayaan, dan berbagai penyakit modern lainnya. Yang ketiga, kitab Nur dan Ruh. Nur yang berarti cahaya dan Ruh berarti kehidupan. Pendidikan harus menjadi ruh kehidupan, kalbu, dan jiwa, serta ruh yang membawa kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Pendidikan juga harus berfungsi sebagai nur yang menyinari peserta didik di tengah-tengah kegelapan kufur dan bid'ah, serta memberi data yang benar tentang berbagai hakikat hidup dan kehidupan. Kitab Mau'izah. Pendidikan berfungsi sebagai mau'izah berarti menjadikan pendidikan sebagai pengingat dan penyadar nilai-nilai kebaikan dengan cara yang dapat memotivasi dan mendorong jiwa menyukai dan melaksanakannya. Kitab Furqan. Pendidikan sebagai kitab Furqan berarti mengandung dua fungsi asasi, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai pembinaan peserta didik yang bersifat gradual dan bertahap. Yang kedua, pendidikan harus berfungsi sebagai pembentukan ilmu dan jati diri yang mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, halal dan haram, global dan rinci, serta baik dan buruk. Yang terakhir, yaitu pemahaman tentang filsafat pendidikan Islam. Ada dua definisi yang saya ambil. Yang pertama dari Fadil Jamili. Menurut beliau, filsafat pendidikan Islam yaitu bersumber dari ajaran Islam, sedangkan orientasi pemikiran dan pengembangan juga harus diarahkan untuk tidak menyimpang dari ajaran Islam. Dan menurut Zuhairini, studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan Muslim dan umat Muslim. Di atas menerangkan bahwa filsafat pendidikan Islam selain dipandang sebagai studi filosofis, juga berusaha mengetahui sejauh mana pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan umat Islam, yang pada akhirnya diharapkan adanya implikasi positif terhadap pemecahan problematika umat Islam. Mungkin dari saya sekian. Apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.